Dalam latihan militer di sekitar Taiwan, China secara terbuka menampilkan pembom strategis H-6 yang membawa rudal anti kapal YJ-12. Rudal ini punya jangkauan sekitar 500 km, menandakan kemampuan China menyerang target laut dan darat dari jarak jauh, tanpa harus mendekat ke wilayah musuh. Para pencinta aviasi, militer China baru saja mengerahkan pesawat pembom strategis mereka, Xi'an H-6, dalam sebuah latihan besar yang diberi nama Justice Mission 2025. Lokasinya bukan sembarangan, latihan ini digelar di sekitar wilayah Taiwan. Dari sini saja, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya sudah cukup jelas. Ini bukan latihan biasa yang sekadar lewat lalu pulang. Berdasarkan rekaman dan keterangan resmi dari Komando Teater Timur yang dirilis hari Senin, tanggal 29 Desember, formasi pembom H-6 tersebut sedang mensimulasikan serangan maritim jarak jauh. Artinya, skenarionya bukan target di darat, tapi kapal-kapal di laut, dan jaraknya juga tidak dekat. Ini tipe latihan yang biasanya dilakukan untuk menguji kemampuan menyerang dari jauh, sambil tetap berada di posisi relatif aman. Latihan ini sendiri fokus pada beberapa hal penting. Pertama, pengerahan jarak jauh, jadi pesawat harus mampu terbang lama dan tetap siap tempur. Kedua, operasi serangan terkoordinasi, artinya bukan satu pesawat yang bertindak sendiri, tapi banyak unit yang harus bergerak rapi seperti orkestra. Kalau satu salah masuk nada, hasilnya bisa kacau. Ketiga, keterlibatan presisi gabungan, yang intinya semua elemen, sensor, pesawat, dan senjata harus saling terhubung dan tepat sasaran. Menariknya lagi, latihan ini juga menguji kemampuan pasukan China untuk beroperasi di luar rantai pulau, yang secara sederhana berarti berani bermain lebih jauh dari halaman rumah sendiri. Sekarang kita masuk ke senjata yang dibawa. Ini bagian yang biasanya bikin alis naik sedikit. Pesawat H-6 tersebut dipersenjatai dengan rudal jelajah anti kapal YJ-12. Rudal ini adalah produk China Aerospace Science and Industry Corporation atau CASIC. Secara tampilan, kalau dilihat sekilas, bentuknya mirip dengan K-31 Rusia. Bukan kebetulan, desain seperti ini memang ditujukan untuk satu hal utama, kecepatan tinggi, agar bisa menembus sistem pertahanan udara kapal lawan sebelum sempat berkata, "Loh, itu apa?" Soal kemampuan, YJ-12 bukan tipe rudal yang sopan datang pelan-pelan. Jangkauannya dilaporkan berada di kisaran 400 hingga 500 km. Hulu ledaknya memiliki berat sekitar 200 hingga 250 kg, cukup untuk membuat kapal perang berpikir ulang soal ketebalan baja mereka. Dari sisi kecepatan, rudal ini bisa melaju sekitar Mach 2 saat diluncurkan dari ketinggian rendah dan bisa meningkat hingga Mach 3,2 jika dilepas dari ketinggian yang lebih tinggi. Dalam hitungan sederhana, itu artinya sangat cepat, terlalu cepat untuk diremehkan. Yang membuatnya semakin merepotkan bagi pertahanan laut adalah cara terbangnya saat mendekati target. YJ-12 dilaporkan mampu terbang hanya sekitar 15 meter di atas permukaan laut. Ini disebut sea skimming, terbang rendah agar sulit terdeteksi radar. Bayangkan radar kapal sibuk memantau langit, sementara ancaman justru meluncur cepat di permukaan air, nyaris sejajar dengan ombak. Menariknya lagi, YJ-12 tidak hanya punya satu versi. Selain varian yang diluncurkan dari udara, CASIC juga mengembangkan versi yang diluncurkan dari kapal perang permukaan dengan kode YJ-12A, serta versi berbasis darat dengan kode YJ-12B. Jadi rudal ini bisa datang dari udara, laut maupun darat, seperti tamu yang bisa muncul dari pintu mana saja. Kembali ke pesawat pembomnya, H-6 ini sebenarnya bukan pemain baru. Platform ini sudah lama digunakan oleh Angkatan Udara dan Penerbangan Angkatan Laut PLA. Namun jangan bayangkan pesawat tua yang ketinggalan zaman. H-6 terus dimodernisasi, terutama dari sisi avionik dan persenjataan. Ketika dipersenjatai dengan rudal anti kapal yang diluncurkan dari udara, peran H-6 menjadi sangat jelas, yaitu melakukan serangan maritim jarak jauh dari posisi yang relatif aman, di luar jangkauan sistem pertahanan udara lawan. Jadi tugasnya bukan mendekat nekat, tapi menyerang dari jauh dengan presisi, lalu kembali tanpa harus beradu jarak dekat.
Nah, kalau kita tarik benang ceritanya sedikit lebih jauh, latihan ini juga memberi gambaran tentang bagaimana pola operasi yang ingin dibangun. Pesawat bom seperti H-6 tidak bekerja sendirian. Dalam skenario nyata, mereka biasanya didukung oleh pesawat peringatan dini, pengintai maritim, hingga sistem komando dan kontrol yang terus memantau situasi dari jauh. Jadi yang terbang di udara bukan cuma besi dan mesin, tapi juga data yang mengalir tanpa henti. Dari sudut pandang strategi, tujuan penggunaan pembom jarak jauh dengan rudal anti kapal berkecepatan tinggi ini jelas ditujukan untuk menciptakan efek gentar. Lawan dipaksa berpikir 2 kali sebelum menggerakkan kapal perang ke wilayah tertentu. Bahkan sebelum satu tembakan pun dilepaskan, tekanan psikologisnya sudah bekerja duluan. Ini yang sering disebut sebagai pencegahan aktif. Belum menyerang, tapi sudah membuat lawan sibuk menghitung resiko. Menariknya lagi, H-6 bisa membawa beberapa rudal sekaligus. Artinya, satu pesawat sudah mampu meluncurkan serangan salvo. Dalam kondisi tertentu, sistem pertahanan kapal harus menghadapi banyak target dalam waktu yang sangat singkat. Radar bekerja keras, sistem pertahanan udara sibuk memilih mana yang harus dicegat lebih dulu. Disinilah kecepatan dan terbang rendah YJ-12 menjadi kombinasi yang bikin kepala panas. Kalau kita lihat dari sisi operasional, kemampuan terbang jauh H-6 memungkinkan pesawat ini melakukan patroli atau simulasi serangan tanpa harus masuk terlalu dalam ke wilayah yang beresiko tinggi. Dengan kata lain, pesawatnya tetap relatif aman, sementara ancamannya sudah sampai ratusan kilometer ke depan. Ini seperti melempar batu dari balik pagar, yang kena bukan yang melempar. Latihan semacam ini juga berfungsi sebagai uji koordinasi waktu. Kapan pesawat lepas tandas, kapan mencapai titik peluncuran, kapan rudal dilepas, semuanya harus sinkron seperti jam. Kalau terlambat sedikit saja, celah pertahanan lawan bisa berubah. Jadi selain kekuatan senjata, yang diuji di sini adalah disiplin dan ketepatan prosedur. Di mata pengamat militer, pesan yang muncul cukup konsisten. China ingin menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan serangan maritim jarak jauh yang matang, terukur, dan siap digunakan kapan saja. Bukan sekadar pamer pesawat atau rudal, tapi pamer sistem secara keseluruhan. Mulai dari platform udara, persenjataan, hingga konsep operasi yang saling terhubung. Dan di tengah semua itu, latihan ini juga menjadi pengingat bahwa teknologi lama yang terus diperbaharui bisa tetap relevan. H-6 mungkin bukan desain terbaru, tapi ketika dipadukan dengan sensor modern dan rudal berkecepatan tinggi, perannya masih sangat signifikan. Ibarat kendaraan lama yang mesinnya di-upgrade, tampangnya familiar, tapi performanya bikin kaget. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.